sehat dan bahagia. Hari ini kita melakukan acara seminar daring dengan tema pendidikan budi pekerti yang kita inisiasi dialog 3 daerah. Inisiasi awal bahwa gagasan ini adalah gagasan dari mata air pekerti Indonesia yang didukung oleh banyak institusi. Ada Buletin Ninunang, itu GAD, ada dari Jana Badra, dari Forum 2045, dan masih banyak lagi. Bahwa hari ini kita akan mencoba mengawali bahwa mencari titik penting dari akar budi pekerti dari seluruh Nusantara. Karena budi pekerti ini yang akan coba kita dengungkan menjadi motor penggerak dari kurikulum kebiasaan baru, bahwa budi pekerti menjadi titik penting untuk menjadi salah satu yang coba kita dorong untuk menjadi sesuatu yang akan membawa dunia pendidikan hari ini akan menjadi melengkapi dunia pendidikan agar menjadi komprehensif dan lebih baik. Untuk itu saya sampaikan kepada para hadirin, sebelum kita mulai diskusi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Dan peserta diharap mendengarkan saja, kita akan memprogram untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Monggo Mas Admin, saya persilakan. Itu marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Mic-nya Pak Sigit, mic-nya tidak on. Oh ya, matur suwun Pak Untoro. Sebelum kita mulai, kita mohon Pak Untoro memberi kata sedikit pengantar acara malam hari ini. Sebelum nanti kita berdoa bersama dan akan kita serahkan pada moderator. Monggo Pak Un, selaku Ketua Forum 2045. Baik, terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hangat, salam sehat untuk
kita semua, salam sejahtera dan salam keakraban untuk kita seluruh saudara dari Aceh sampai Papua yang pada malam hari ini bergabung. Yang saya hormati Profesor Samsul Rizal, Rektor Universitas Shah Kuala. Yang saya hormati Rektor Universitas Cendrawasih, Bapak Dr. Apollo Safamno. Yang saya hormati Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Hamamah, para hadirin dan para senior yang pada malam hari ini hadir. Izinkan singkat menyampaikan bahwa malam hari ini kita menyelenggarakan diskusi berseri dengan tema utama kita akan menggali kekayaan bangsa Indonesia, yaitu ajaran budi pekerti yang tumbuh dan berkembang dari mulai wilayah Aceh sampai Papua. Rencana ke depan dimulai pada malam hari ini, tiap Senin malam kita akan menyelenggarakan penggalian nilai-nilai budi pekerti tersebut per 3 wilayah. Untuk malam hari ini kita akan menggali nilai-nilai budi pekerti dari Aceh, dari Jogja, dan dari Papua. Demikian selanjutnya nanti sekretariat akan membuat jadwal rutin setiap Senin malam untuk 3 daerah berikutnya. Kita mengucapkan terima kasih atas masukan dan arahan dari para senior dan juga instansi yang terkait sehingga terselenggara acara pada malam hari ini. Tujuan utama dari penyelenggaraan acara ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Sigit Sugito dari Institut KHD, bahwa kita akan memberikan kontribusi agar pendidikan ke depan kelak memberikan warna, membentuk karakter kepada anak-anak kita, calon pemimpin bangsa, menyongsong abad keemasan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 24 tahun yang akan datang. Karena itu mudah-mudahan dalam webinar atau diskusi pada malam hari ini dan seri-seri berikutnya, kita dari akademisi, dari peneliti, dari profesi, dan dari pegiat dan pekerja sosial mampu menorehkan atau mewariskan nilai-nilai yang baik untuk anak dan cucu kita kelak kemudian hari. Saya kira ini yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi, pada malam perdana ini, atas kerjasama berbagai pihak, kita berhasil menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Namun kami sampaikan untuk Pak Dr. Apollo, Rektor Universitas Cendrawasih, ternyata posisinya beliau di Kepulauan Biak. Beliau kemarin menginformasikan ternyata di Kepulauan Biak sangat sulit atau bahkan hilang sinyal. Beliau juga mau mengirim video, tetapi belum sempat. Tapi sampai hari ini sudah saya kontak, mudah-mudahan walaupun sinyalnya putus-putus, nanti masih kita harapkan bergabung. Namun demikian seandainya tidak, karena beliau kemarin sudah menginformasikan bahwa saudara-saudara kita di belahan timur sinyal masih belum sebagaimana yang kita nikmati di belahan barat. Ini menjadi catatan kita bersama. Pak Rektor menginformasikan itu, beliau mendukung sepenuhnya, tetapi jaringan belum belum bisa diajak kompromi. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita. Nanti biar Pak Moderator, Mas Aji, menyampaikan hal tersebut. Seandainya nanti beliau bisa bergabung, kita luar biasa berterima kasih, dan nanti mohon moderator juga memberikan alokasi waktu kepada beliau. Atas nama rekan-rekan, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ki Sigit Sugito untuk dilanjutkan ke acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat. Matur nuwun. Ya, matur suwun Mas Dr. Untoro Haryadi, Ketua Forum 2045. Perlu kita beritahukan pula bahwa acara ini nanti akan ada sambutan dari atau apalah sepatah kata dari Bapak Dirjen, Bapak Hilmar Farid. Beliau posisi sekarang ada di Medan, terus ke Nias, tapi dalam komunikasi terakhir beliau akan hadir pada diskusi kita untuk memberi mengucapkan salam kepada seluruh peserta hari ini. Oke, mari agar diskusi ini menjadi sesuatu yang bisa kita petik manfaatnya bersama, maka
mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk itu waktu saya serahkan kepada Mas Aji Pamuji Raharjo selaku moderator. Monggo Mas Aji, waktu kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, para tamu undangan yang terhormat, para pembicara yang terhormat. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Hilmar Farid, PhD, selaku Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan. Juga kepada narasumber Ibu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Juga kepada Profesor Dr. Insinyur Samsu Rizal, Magister Engineering, Rektor Universitas Syekh Kuala Aceh. Kepada yang terhormat Dr. Insinyur Apollo Savanpo, STMT, Rektor Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama kita dalam tajuk Dialog Tiga Daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ki Sigit dan juga oleh Bapak Dr. Untoro, dialog ini akan mencoba melihat dari aspek lokalitas apa sebetulnya budi pekerti. Karena kami meyakini betul setiap daerah punya tata aturan atau cara yang menjadi guidance bagi laku dinamika kehidupan sosial di daerah tersebut. Mudah-mudahan dialog yang utama pada kesempatan kali ini adalah untuk melihat dalam perspektif lokal, sehingga budi pekerti sebetulnya adalah milik setiap daerah. Dan mungkinkah budi pekerti itu menjadi bagian penting untuk menyatukan Indonesia? Untuk itulah dialog tiga daerah pada malam hari ini dan juga dilanjutkan pada malam-malam berikutnya mencoba mengeksplorasi, menemukan kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, sebagai pembuka, dengan segala hormat kepada Dr. Hilmar Farid, PhD, untuk memberikan kata sambutan. Dipersilahkan waktunya kepada Dr. Hilmar Farid, PhD. Apakah Bapak Dr. Hilmar Farid sudah ada di ruang Zoom ini? Dan kita cek. Sepertinya belum ada, Pak. Belum bergabung. Baik. Untuk itu kita akan langsung untuk mencoba memanggil kepada yang terhormat Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno. Apakah pada kesempatan kali ini beliau sudah hadir? Ibu Profesor Siti Hamamah Suratno? Juga belum. Baik. Untuk itulah dengan segala hormat kepada para pembicara yang telah dipanggil tapi hari ini belum hadir. Untuk itu dipersilahkan untuk yang telah hadir pada malam ini kepada Prof. Samsu Rizal, Rektor Universitas Syekh Kuala Aceh, untuk memberikan pemaparannya 15 menit dari sekarang. Waktu dipersilahkan kepada Profesor Samsu Rizal. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Aji Pamuji. Saya ingin share screen, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, dan salam 45. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita kepada Allah SWT malam ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda seluruh Indonesia dan dunia, kita bisa bertemu dalam FGD atau diskusi kita malam ini ya, dalam
perspektif nilai, dan saya ingin memberikan tentang nilai budaya dari Aceh, karena saya berasal dari Aceh. Yang mudah-mudahan ada 3 pembicara yang akan menyampaikan, nantinya akan diskusi bisa lebih berkembang. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Pak Untoro Haryadi, Pak moderator, dan Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya muliakan. Karena belum ada narasumber lain tadi, saya diminta jadi narasumber pertama. Terima kasih. Ingin kita 15 menit waktu, mungkin tidak terlalu lama, tapi cukup untuk memberi gambaran tentang budi pekerti yang di Aceh, yang perspektif nilai budaya Aceh. Kalau kita lihat terminologi ini tidak terlalu lama, budi pekerti ya, dari kalau kita lihat dalam kamus KBBI dan juga dari bahasa Arab itu disebut dengan akhlak ya. Jadi budi pekerti, budi dan pekerti, sadar, nilai, watak ya. Saya ingin lanjut aja. Jadi kalau kita lihat terminologi ya, ada khalaq yang menciptakan, dari akar khalik, pencipta. Juga itu ada makhluk yang diciptakan, dan akhlak, sikap sesama makhluk dengan kesadaran bahwa dipantau oleh sang khalik. Jadi dalam bahasa Arab istilah budi pekerti sendiri disebut dengan akhlak. Ini kita lihat dalam budaya Aceh, bagaimana terminologi istilah dari budi pekerti tersebut atau akhlak yang oleh masyarakat Aceh selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Budaya dari hidup di masyarakat Aceh mungkin sudah lebih dari 800 tahun, ya, mungkin dari abad 11 lah. Jadi budaya-budaya ini terus berkembang, walaupun sebelumnya budaya-budaya Hindu juga kita lihat mempengaruhi dari masyarakat Aceh. Tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan budaya. Budi pekerti dalam budaya Aceh itu pembentukan karakter masyarakat. Penanaman budi pekerti di Aceh seringkali dilakukan melalui konten adat dan budayanya. Di antaranya ini yang mungkin masyarakat Indonesia tidak tahu, di Aceh sering disebut dengan hadih maja. Udah itu ada larangan dan pantangan, dan juga apa itu cai. Nah, ini istilah bahasa Aceh ya, hadih maja. Apa itu hadih maja? Kita akan lihat. Hadih maja dikenal dengan petitih atau peteteh, merupakan tutur perkataan orang-orang tua dari zaman dahulu yang dapat dijadikan nasihat, petunjuk, petuah, ajaran, dan larangan bagi anggota masyarakat. Fungsi ini sangat berkembang dan membentuk karakter masyarakat Aceh yang meliputi fungsi dari agama, fungsi adat istiadat, fungsi pendidikan, hukum, fungsi kemasyarakatan, fungsi pertanian dan perikanan, dan fungsi dari perilaku, dari kehidupan masyarakat Aceh yang ini sudah berkembang, sehingga mungkin ada orang istilahkan orang Aceh ini karakternya keras, ya, karakternya juga tidak tidak sama. Mungkin itulah Indonesia. Kita berbeda tetapi bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Ini hadis maja. Jadi contoh ya. Ini dalam bahasa Aceh. Asai cabo nibak kudi, asai paki nibak senda. Ini bahasa-bahasa ini ya puisi, bagian dari kehidupan. Ini borok bermula dari kudi. Sedangkan pertengkaran berasal dari senda gurau. Ini jadi makanya sering di masyarakat Aceh itu jangan bersenda gurau yang berlebihan. Nanti akan kalau berlebihan pasti nanti akan ada yang sakit hati, dan akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, ini udah itu kita lihat petuah, pengingat bahwa senda gurau, ya, petuahnya apa? Senda gurau yang berlebihan akan menumbuhkan pertengkaran. Ini udah itu kita lihat lagi. Ada lagi yang sering juga, awaibut dudau piki. Itulah akhi kepelom guna. Artinya jika perbuatan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu, penyesalan di akhir tidaklah berguna. Ini sering hari ini kita lihat di medsos, walaupun dia bilang banyak hoax yang beredar setelah kita menulis sesuatu untuk seseorang, itu sudah berkembang, tetapi nggak ada guna lagi nantinya apabila kita menyesal, karena sudah
makanya harus dipikirkan. Jadi petuahnya adalah mengingat bahwa semua perkataan, perbuatan, dan keputusan harus dipertimbangkan dengan baik. Jadi kalau sekarang berarti kita harus sebutkan ya, pengingat bahwa semua perkataan juga di media sosial. Nah ini jadi sehingga bisa kita masukkan media sosial. Walaupun memang penelitian hoax di Aceh ini beredar juga dengan tanpa dipikirkan. Nah, jadi sehingga berkembang juga sangat besar ya. Salah satu mungkin yang hoax yang terbesar di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini udah itu kita lihat yang tiga. Jirhom ngan tumpo tabalah ngan bada. Jirhom ngan bajo tabalah ngan nuga. Artinya dilempar dengan tumpi, balaslah dengan pisang goreng. Nah, dilempar dengan pasak, balaslah dengan yang lebih besar lagi, nuga. Nah, ini jangan lagi pasak. Nah, ini petuahnya pengingat untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan, seperti pesan agama. Jadi sehingga kalau ini dilakukan, ya, jadi kita jangan membalas dengan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini fungsi dari agama atau perilaku. Kita lihat lagi ada di Larang Aceh ini, larangan dan patangan. Misalkan ada larangan dan patangan adalah suatu perbuatan atau perkataan yang menurut adat istiadat Aceh dilarang atau tidak patut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika larangan dan patangan tersebut dilanggar, si pelanggar akan menerima sanksi dari alam atau sanksi adat. Ini mungkin ada pengaruh dari Hindu, saya katakan tadi. Ya. Jadi ada pengaruh adat. Larangan dan patangan merupakan perangkat yang dapat mencegah terjadinya sengketa sosial, sengketa alam, yang diyakini akan menimbulkan akibat bagi masyarakat. Nah, tapi tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti ya dipercaya si pelanggar itu akan ada sanksi dari alam atau sanksi dari adat. Ya kita lihat juga sekarang sebenarnya sanksi alam udah banyak. Kita merusak alam, ya, alamnya nanti akan merusak kita. Kita lihat air bah dan lain, banjir atau dengan akhir-akhir ini dengan climate change, ya, perubahan-perubahan ini akibat kita melanggar dari alam itu sendiri. Jadi kita lihat deh, larangan lagi di dalam hutan tidak boleh menyebut gajah, tapi sebutlah pohon pemerah. Ini orang Aceh tidak menyebut gajah dalam hutan, pohon pemerah. Untuk harimau disebut dengan nek atau urung pohon tempat, pemilik hutan. Mereka adalah pemilik hutan. Udah itu juga ada di Aceh ini berkembang jangan membunuh binatang pada saat istri sedang mengandung hamil. Ini pantangan-pantangan yang oleh orang tua-tua yang saya sebut dengan hadis maja tadi. Jadi ini berkembang di masyarakat Aceh. Walaupun yang Hindu itu di saat saya kecil masih ada, tapi sekarang nampaknya sudah banyak yang hilang dari pengaruh-pengaruh Hindu. Ya, seperti orang Aceh ini sebelum berangkat di Pesiju. Nah, Pesiju itu kan juga adat Hindu. Nah, ini hal-hal seperti ini ada di istiadat yang juga nanti akan merubah budi pekerti atau mengingatkan apa. Udah itu kita lihat cai. Cai ini adalah nyanyian, ya, atau syair-syair yang dinyanyikan oleh Aceh untuk memberi nasihat. Yang paling terkenal itu kan perang kafir. Ya, jadi perang dengan Belanda itu banyak kali syair-syair yang dibuat oleh Teuku Cik Dito. Nah, ini pengaruh-pengaruh inilah yang membangkitkan semangat perempuan-perempuan di Aceh ya, karena pengaruh-pengaruh dari cai-cai ini, syair-syair ini ya, untuk memberi nasihat, menumbuhkan semangat jihad atau sekedar juga menidurkan anak. Ini di Aceh ini sekarang udah ini kalau di kota sudah jarang. Itu dalam menidurkan anak ya ada cai-cai. Misalkan ini mengkru semangat Rahmat Musampi, rincung menguki hanali tajam. Yuh masa dile jite le kafe rata sagobi Aceh Ji Segan. Nah ini tetap semangat dengan rahmatnya, rencong berkuku tak lagi tajam. Zaman dahulu dikenal dunia, di mana-mana Aceh disegani. Ini yang kedua juga kita lihat, cukup mecuhu, makmu bukan le, Raja Pih Adi yang amat pimpinan. Rakyat sejahtera, kuta dengan gele, anak yang mati ngentan makanan. Di Aceh ini nggak ada dulunya orang kelaparan yang mati. Ya.
Jadi karena apa? Rakyat bisa sejahtera karena rajanya juga adil. Ini berapa cai-cai ini banyak di Aceh ini yang berkembang. Itu dulu di pesta-pesta perkawinan orang melakukan cai itu semalam suntuk. Jadi ya langsung ini dilakukan. Jadi ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Jadi budi pekerti ini udah bagian dari kehidupan. Sekarang di sekolah-sekolah karena pengaruh dari pelajaran budi sudah mulai ditinggalkan. Tapi saya mau ketemu Mas Agus. Saya kan ada buka sistem mobil. Daerah kota gede. Ada temannya mau kerja. Oh ya saya. Setuju supaya pendidikan kita budi pekerti ini diajarkan kembali di sekolah-sekolah karena integritas, kejujuran, keikhlasan dalam kerja ke depan di tengah pandemi ini, di tengah disrupsi dunia hari ini, mungkin ini perlu kita bangkitkan kembali sehingga Indonesia di 2045 akan menjadi negara besar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Samsuri Rizal. Aceh menjadi bagian penting dari Indonesia. Setidaknya pesawat pertama itu diberi dari patungan orang-orang Aceh. Aceh sudah 800 tahun yang lalu hadir mewarnai. Sebelum kita menjadi Indonesia, Aceh sudah berdiri. Ada catatan di Aceh ada disebut Hadih Maja yang merupakan petuah dari para tetua yang menjadi sandaran untuk berkehidupan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Aceh juga memiliki syair yang luar biasa yang disebut cai. Saya kira kearifan lokal yang bisa menumbuhkan budi pekerti, di mana laku masyarakatnya selalu berpijak pada hal-hal untuk kebaikan. Bahkan untuk lingkungan pun di Aceh juga sangat menghargai. Terima kasih Prof. Samsuri Rizal atas berkenannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hilmar Farid PhD yang pada kesempatan kali ini sudah hadir. Maka diperkenankan kepada Bapak Dr. Hilmar Farid untuk memberikan kata sambutan atau apapun namanya pada kesempatan dialog 3 daerah pada malam hari ini. Dialog 3 daerah ini adalah yang pertama kita lakukan pada malam hari ini. Kaitannya adalah kita akan mencari muatan-muatan lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia yang berujung pada dinamika kehidupan masyarakatnya bersandar pada kearifan lokal untuk bertindak sehingga memiliki budi dan pekerti untuk membangun Indonesia. Untuk itu dipersilahkan kepada Dr. Hilmar Farid PhD untuk memberikan kata sambutan. Waktu dipersilahkan kepada Bapak Dr. Hilmar Farid. Dipersilahkan. Baik, terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena terlambat. Saya baru saja mendarat di Medan. Ini juga baru tiba. Dan mudah-mudahan bisa memberi sedikit masukan ya kepada forum kita ini. Dan tadi saya sudah mendengar sedikit Pak Rektor, terima kasih sekali uraiannya mengenai budi pekerti dalam konteks Aceh. Dan saya tahu bahwa kita akan mendengar lagi nanti dari para narasumber yang lain, Prof. Siti Suratno dari UGM dan juga Pak Apollo Savanpo dari Cendrawasih. Dan saya kira pilihan kepada 3 daerah ini unik ya karena ada di ujung barat, di jantungnya Indonesia di tengah dan juga di ujung timur. Dan saya kira upaya kita untuk mempelajari secara lebih dalam ya, budi pekerti di dalam konteks kita masyarakat yang begitu beragam tentu sangat penting. Dan bagi saya sendiri budi pekerti ini memang bagian yang sangat penting dan boleh dibilang elemen yang sentral di dalam kebudayaan kita. Ya, dia adalah budi pekerti ini adalah pondasi dari hubungan sosial, pondasi dari pembentukan komunitas, ya, apakah itu etnik atau yang lebih luas dari etnik dan bahkan bangsa.
Dan ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Budi pekerti bukan sekedar kumpulan nilai kebaikan, ya, tetapi sebetulnya merupakan rekaman dari pemikiran dan praktek yang terus berevolusi untuk jangka waktu yang sangat panjang. Dan kita lihat di dalam sejarah, budi pekerti ini maksudnya nilai-nilainya mewujud ya di dalam tata nilai, di dalam tata laku, di dalam tata sosial, bahkan kemudian turut mewarnai hukum kita. Dan hukum memang muncul ketika masyarakat semakin kompleks. Nah, kita sekarang tentu adalah masyarakat yang sangat kompleks, sebuah bangsa yang terdiri dari tidak kurang 1.100 suku bangsa dan berbicara tidak kurang dari 680-an bahasa. Ya, dan karena itu tentu budi pekerti sifatnya sangat kontekstual. Apa yang baik di satu tempat belum tentu baik di tempat yang lain. Ya. Dan tantangan kita sebagai bangsa yang begitu beragam tentunya merumuskan budi pekerti yang kira-kira bisa diterima dan bisa diadopsi, bisa menjadi panduan di dalam konteks kehidupan kita yang beragam itu seperti apa. Dan harapannya tentu dari dialog 3 daerah yang digulirkan sekarang ini, kita bisa saling belajar ya dari pengalaman kita masing-masing. Dan tentu sejarah menjadi penting, ya, karena budi pekerti ini saya kira juga adalah kunci di dalam nation building, dalam karakter building di masa perjuangan untuk kemerdekaan. Ya, saya kira kalau tanpa budi pekerti kita tidak bisa membayangkan Sumpah Pemuda misalnya. Kita tidak bisa membayangkan komitmen kebangsaan dari para perintis kemerdekaan. Ya, jadi itu adalah elemen yang sangat sentral. Dan Taman Siswa tentu kita tahu di dalam sistem pendidikan kita juga menjadikan budi pekerti ini sebagai kunci. Ya, dan tahun 60-an, 70-an, kalau kita ingat budi pekerti juga memang menjadi nomenklatur yang penting ya di dalam sistem pendidikan. Jadi sejarah itu saya kira tergambar dan cukup jelas, dan tadi terima kasih Pak Rektor sudah memberi kita awalan yang baik ya, bagaimana melihat budi pekerti dalam konteks historis yang sifatnya lokal. Nah, bagian terakhir saya ingin masuk masalah tantangan kita hari ini. Ya, mempelajari sejarah tentu itu adalah satu hal, tetapi membuat intisari dari sejarah sehingga dia bisa menjadi panduan di masa depan, ini adalah soal lain lagi. Ya, bukan hanya pengetahuan tentang masa lalu yang kita perlukan, tapi juga kecermatan membaca masa kini. Dan masa kini ini tantangan untuk mengembangkan satu konsepsi dan praktek, bahkan juga tata laku ya berbasis budi pekerti ini luar biasa. Ya. Kita menghadapi banyak tantangan pada saat bersamaan yang sifatnya sosial, kultural, ekonomi, dan bukan hanya secara internal di dalam masyarakat kita sendiri, tetapi karena kita sudah menjadi bagian dari satu masyarakat global. Jadi ini tantangan yang tidak kecil, dan saya sangat senang bahwa forum ini menginisiasi diskusi ini. Ya, kita coba mengerahkan energi intelektual kita untuk mulai menandai problematik yang muncul dan tentunya juga mencari solusi yang berbasis pada pengalaman konkret di dalam sejarah dan pembacaan yang tepat terhadap keadaan kita sekarang. Dan ini kiranya yang saya kira akan membuat forum ini, harapan saya nantinya memberi kontribusi ya pada pembicaraan yang lebih jauh ya mengenai bagaimana membangun pemikiran dan praktek berbasis budi pekerti di abad ke-21 ini. Saya baru saja kembali dari Lombok, langsung terbang ke Medan, tapi di Lombok saya ada diskusi yang sangat menarik tadi malam. Ya, untuk meringkas satu cerita yang agak panjang, saya di dalam kesempatan itu sempat juga berbicara tentang tantangan yang kita hadapi dalam waktu saat ini. Kita mengalami satu transformasi sosial kultural yang sangat cepat, ya, karena teknologi digital mengubah ya secara sangat signifikan lanskap kebudayaan kita. Dan terus terang saja banyak dari kita belum siap
ya menghadapi transformasi sosial digital karena adanya perubahan teknologi ini. Dan ini saya kira satu agenda lain ya yang perlu sekali untuk dipikirkan bersama-sama bagaimana caranya kita membentuk budi pekerti di dalam ikatan atau hubungan sosial yang begitu dinamis karena adanya perkembangan teknologi komunikasi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih banyak masalah dan pertanyaan yang saya ajukan daripada solusi. Tapi inilah kiranya semangat dari forum kita terus-menerus membangun percakapan sehingga pelan-pelan bisa membentuk pengertian dan kita akhirnya memiliki landasan yang lebih solid untuk mengembangkan budi pekerti berbasis pada sejarah dan kebudayaan kita. Saya kira itu. Dan terima kasih atas undangannya untuk hadir dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hilman Farid, PhD, yang telah menekankan bahwa budi pekerti elemen penting dalam membangun bangsa. Tapi tantangan ke depannya kita dihadapkan oleh sebuah arus global, di mana teknologi informasi menjadi bagian penting dalam lalu lintas informasi yang kita tidak tahu arahnya. Mungkinkah budi pekerti yang berbasis kebudayaan, sejarah menjadi bisa berdampingan dengan arus global tersebut? Saya kira ini tantangan bagi kita semua sebagaimana Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Dirjen. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Profesor Siti Hamamah Suratno dari Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Siti Hamamah Suratno, waktu dipersilahkan 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bisa didengar dengan baik ya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Bisa, Prof. Ya, baik. Alhamdulillah. Pertama kali saya menyampaikan satu rasa syukur yang sangat besar pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semuanya, dan terutama kepada tim yang penyelenggaraan Zoom ini. Tadi baru saja kita dengarkan bersama dari Bapak Dirjen itu mengenai betapa pentingnya budi pekerti ini. Kok dilalah di sini kita diminta untuk bicara begitu, karena saya sendiri juga memperhatikan seperti pada bulan yang lalu ya, itu kita mahasiswa juga menyelenggarakan mengenai ulang tahunnya Ki Hajar Dewantara. Itu waktu itu juga saya juga sedikit bicarakan ini, bahkan saya juga menyampaikan satu keluhan bahwa persoalan budi pekerti yang sangat penting itu justru pada saat sekarang ini kurang begitu bergema. Bahkan dalam satu forum resmi saya pernah menyampaikan bahwa mengapa sekarang budi pekerti tidak disampaikan di dalam kurikulum di sekolah. Dan dalam forum resmi itu juga dijawab itu sudah dititipkan pada pelajaran agama. Ada pengajar agama mengatakan kekurangan waktu, apalagi untuk budi pekerti. Jadi betul-betul kita kehilangan kesempatan untuk menyampaikan, membangun budi pekerti yang begitu pentingnya, apalagi kita menghadapi satu era yang sekarang era dengan penuh tantangan yang begitu besar, dengan pergantian dan perubahan-perubahan transformasi global, transformasi teknologi, sekarang 4.0, sekarang jadi 5.0 itu sekarang itu sudah begitu rubah. Itu kan merupakan ini. Tapi inilah kesankan. Oleh karena itu maka kita perlu menyambut kedatangan acara ini. Oleh karena itu saya menyatakan saya bersyukur saya bisa bicara ini karena persoalan ini. Dan alhamdulillah saya juga mendapatkan kesempatan untuk bicara. Bicara di sini saya kemudian melihat di sini bahwa pembicaraan di sini ini merupakan dialog. Jadi artinya bahwa apa yang akan kita sampaikan itu nanti akan melahirkan satu pembicaraan dialog bagaimana. Mungkin ada beberapa pemikiran yang kaitannya dengan ini. Dan pemikiran itu tentu saja akan memberikan satu dampak yang positif bagi kita semua, bangsa kita yang sebutnya haus budi pekerti ini, tapi kita belum mendapatkan tempat. Nah, maka ini merupakan satu dialog dan kebetulan ini juga, saya kira tidak kebetulan ya, pasti tim itu sudah memilih dari Indonesia ini
dari daerah-daerah Indonesia ini yang dipilih ujung paling barat Aceh, tengah Jogja, paling timur itu Papua. Dan sekarang ini Papua itu sangat sensi kalau saya katakan. Silakan nanti pembicaranya mungkin akan lebih bisa menyampaikan bagaimana budi pekerti di sana. Saya juga ada pengalaman sedikit waktu di Papua itu bagaimanakah melihat orang Papua itu yang semula beritanya begitu sangat menyedihkan, tapi ternyata setelah sampai di sana ketemu orang-orangnya luar biasa waktu itu saya lihatnya. Maka silakan nanti kita dengarkan bersama bagaimana apa yang akan kita ketahui mengenai budi pekerti yang ada di Papua. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menarik perhatian juga oleh para pihak penentu kebijaksanaan, terutama mohon dari nanti Dikbud barangkali usul dari sana disampaikan ke sana, apalagi usulnya itu melalui taman siswa dalam arti yang mempunyai suatu legal formal yang menyebar ke seluruh Indonesia dengan tutwuri handaya ininya itu saya kira menjadi satu sarana yang sangat penting yang nanti juga saya sampaikan dalam pembicaraan saya. Baiklah, jadi saya melihat di sini. Jadi kemudian saya hanya menebak-nebak saja ini kok mengapa diambil Aceh kemudian ini yang lain apa tidak iri. Ya kira kalau itu iri nanti saya kira diberi kesempatan juga dan kita akan menunggu-nunggu misalnya dari daerah lain karena masing-masing juga masing-masing mempunyai problem masyarakat sendiri, masyarakat yang mempunyai budaya sendiri, mempunyai budi pekerti sendiri yang saya kira masing-masing mempunyai perhatian untuk mari kita karena sekarang kontak antar daerah itu menjadi sangat intensif. Kalau berbudi pekerti itu juga tentu saja akan berbudi pekerti dengan antar daerah, antar masyarakat bangsa kita. Baik, saya akan mulai dengan ini melihat di sini saya memberikan satu gambaran bahwa pertama kali saya selalu menyampaikan rasa syukur. Rasa syukurnya apa? Saya selalu menyampaikan rasa syukur ya karena dalam satu kehidupan profetik saya itu saya selalu mengatakan la in syakartum la azidannakum, siapa lagi bersyukur nanti kita akan mendapatkan anugerah lagi, keuntungan lagi, insyaallah budi pekerti nanti akan menjadikan tambah perhatian bagi kita semuanya. Nah, kemudian kita juga diberi kesempatan bisa hadir di sini. Yang tadi yang dari Medan baru mendarat terus bisa bicara. Alhamdulillah, Bapak Dirjen mempunyai pikiran-pikiran yang begitu rupa. Saya sendiri pada Pak Rektor, saya sayang tadi saya tidak bisa mengikuti karena mungkin linknya belum sampai pada saya, jadi saya yang nunggu-nunggu saja. Tapi tidak apa-apa kalau nanti ada rekamannya, saya pun akan mengharapkan dapat rekamannya, Pak ya. Oke. Baiklah, saya lihat di sini bahwa sekarang ini terus saya kemukakan di sini nanti dari sudut barat ini sini Aceh. Saya ada pengalaman juga di Aceh, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, tapi ternyata juga tadi saya terlambat juga karena baru linknya datang. Kemudian yang dari Jawa ini kebetulan bagian saya, mungkin karena saya ini ada di Jawa, orang Jawa, jadi mungkin kalau bicara itu mungkin ya itulah diharapkan begini ya. Karena dari kehidupan orang Jawa sampai sekarang hari ini itu masih selalu menggunakan budi pekerti Jawa. Meskipun orang mengatakan bahwa sekarang sudah eranya begini dan begitu. Tapi bahwa dalam hati orang Jawa itu akan selalu melekat. Tapi warning, pertanyaan bahwa kita mesti memperhatikan yang lama itu bagaimana kita berhadapan dengan era sekarang. Dari situ saya mengatakan bahwa dalam pangkal saya ini saya kemukakan bahwa Jawa, kalau kita mengatakan masyarakat Jawa, masyarakat daerah Jawa itu sekarang ini kita kembali kepada data yang kita peroleh itu dari ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu sudah ada budi pekertinya, bahkan dalam dokumen-dokumen tulisan itu bisa kita jumpai. Sekarang saya siapkan satu tumpukan buku itu bicara tentang Bulangrekh, tentang Ronggowarsito, tentang Pakubuwono keempat, tentang banyak sekali. Jadi itu mestinya itu memang perlu sekarang digali lagi itu, dan itu akan banyak sekali manfaatnya. Karena sekarang ini ada banyak benturan-benturan, kalau tidak dikatakan oleh Bapak Dirjen tadi, memang ada benturan-benturan kalau kita menghadapi persoalan ini. Di situ saya kemukakan bahwa kita ini mengatakan kalau
kita ini akan melihat bagaimanakah kita membicarakan budi pekerti, memilih daerah ini. Kita pasti akan melihat apakah nanti ada kemiripan, kesamaan, atau ada hal-hal yang khas spesifik masing-masing. Saya ambil satu contoh misalnya pada masyarakat Jawa. Pada masyarakat Jawa itu ada satu budi pekerti yang sekarang ini masih tetap dipegang, yaitu mengenai orang muda menghormati orang tua. Itu menjadi satu hal yang sangat khas. Kalau nanti dikatakan tidak bisa mengikuti itu, orang dikatakan orang Jawani. Orang Jawani itu tidak mengikuti khasnya orang Jawa. Sehingga kalau ada orang kawin dengan orang Jawa, dia harus belajar banyak tentang itu. Ambil saja contoh sederhana. Kalau ada orang tua sedang duduk, itu kalau lewat jalan itu harus membungkuk. Jadi perilaku itu menjadi satu ketentuan. Kalau bicara tidak boleh keras-keras, jadi harus jawab seperti ini. Ini menjadi satu hal yang sekarang diberikan. Ini di antara ini. Nah, seperti ini lalu membuat orang bagaimana kalau sekarang ini, masa kita mau jalan cepat masih harus bungkuk. Ini persoalan lagi. Satu lagi, arti menghormat pada orang tua dalam arti, misalnya kalau dulu orang pamit pada orang tuanya mau sekolah, cium tangan, kemudian buku dengan itu. Sekarang ini tinggal mengatakan pagi ya berangkat ya, yang jadi lari aja gitu. Itu bagaimana? Betul tidak? Itu adalah benturan-benturan seperti itu. Karena sekarang kita dibenturkan pada era yang orang membutuhkan suatu efisiensi waktu, suatu efisiensi kerja, dan sebagainya. Bagaimana ini? Maka itulah hal-hal yang semacam ini. Nah, semacam ini kalau tidak, maka akan terjadi suatu gap. Suatu kebutuhan untuk mengikuti suatu ketentuan yang sudah berlaku, dan kalau tidak dilakukan itu akan memberikan suatu kekurangan yang tadi dikatakan orang Jawani, artinya tidak mengikuti hal-hal yang ditentukan oleh orang Jawa. Nah, sehingga ada tuntutan. Memang ada baiknya orang lalu mengikuti ini semua, tetapi kadang-kadang benturannya pada waktu orang harus berhadapan dengan satu kebutuhan, dengan tuntutan era sekarang. Bagaimana ini? Nah, ini hal-hal semacam ini yang saya kira perlu disampaikan. Oleh karena itu, di sini saya ingin menyampaikan persoalan budi pekerti itu sendiri. Nah, di sini saya melihat bahwa masyarakat Jawa sekarang ini, kalau kita bicara tentang masyarakat Jawa, maka masyarakat Jawa yang tadi dari tahun ke tahun itu begitu rupa, sampai sekarang ini masih berjalan sampai seperti itu. Bahkan orang Jawa yang dikatakan sudah berkoloni kemana-mana, orang mengatakan bahwa orang Jawa itu paling banyak datang kemana-mana. Meskipun kita pernah dengar misalnya yang sering seperti itu justru orang dari misalnya orang Minangkabau itu datang kemana-mana. Tapi orang Jawa itu dia datang kemana-mana pun ada, kita lihat seperti ini. Bahkan ada satu tempat hunian Jawa, misalnya di Manado, misalnya ada di Sulawesi Utara, atau misalnya sampai di Malaysia itu ada Jawa. Jadi orang Jawa itu ada di mana-mana. Nah, daripada situlah orang akan mempunyai benturan dengan budi pekerti, budi bijaksana. Nah, itulah sebabnya maka kita perlu sekarang memperhatikan. Nah, dalam hal memperhatikan itu, satu hal yang ingin saya sampaikan, kita memperhatikan lagi apakah budi pekerti itu, apa fungsinya, dan apa perannya bagi kehidupan. Tadi sudah diuraikan. Alhamdulillah kok saya datangnya sesudah apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen. Jadi saya bisa mengikuti saja di situ. Betul bahwa kalau kita bicara tentang budi pekerti itu adalah bagaimana kita memperlakukan ekspresi dari pikiran kita, kemudian akal kita, jiwa kita, akhlak kita, sampai kepada perilaku kita, sampai tindak tanduk kita, itu adalah namanya itu budi pekerti. Jadi budi dari akal budi yang ada pada diri kita, pekerti apa yang kita lakukan, ekspresi dari apa itu yang kan. Nah, kalau itu yang harus kita lakukan, maka kita perlu tahu bagaimana kita menghadapi kehidupan sekarang ini. Tapi bagaimanapun juga kita mesti harus ingat juga yang sekarang ini sudah populer di masyarakat. Maaf kalau saya bicaranya agak cepat karena waktunya 15 menit. Jadi saya khawatir nanti malah saya terlalu banyak bicara. Jadi begini, jadi bahwa kita mesti mengingat yang sekarang sudah berkembang kesadaran pada masa lampau.
yang sekarang ini, saya ambil satu contoh saja, misalnya UNESCO sekarang dengan menyemarakkan heritage, itu orang berpikir lagi mengenai sejarah masa lampau, produk-produk sejarah masa lampau. Baik, kemudian kita juga mulai sadar bahwa kepentingan dari masa lampau itu sekarang kita sadari, kita mulai bangga dengan produk nenek moyang kita. Oh, ternyata nenek moyang kita itu orangnya pinter-pinter ya, bijaksana ya, arif, budiman semuanya, sampai bisa memproduksi seperti ini. Nah, itu membuat kita menjadi aware terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh orang tua kita. Maka muncullah sekarang ini berkembanglah yang disebut dengan past, present, and future. Nah, disitulah yang kita perlukan. Di manakah, sejauh mana kita bisa perhatikan nih, bahwa di dalam pergantian perubahan dari masa ke masa itu bahwa itu selalu ada perkaitannya, ada kaitannya. Bahwa hidup kita sekarang ini adalah tergantung juga pada dulu pembentukan kita masa lampau. Jadi kesadaran, awareness kita terhadap apa yang sudah dimiliki oleh keluarga kita itu dengan sejumlah kebijaksanaan itu akan, saya kira akan sangat bermanfaat. Maka budi pekerti banyak sekali yang telah diproduksi, dihasilkan oleh orang tua kita pada masa lampau. Nah, kemudian itu menjadi teruskan sampai pada saat sekarang ini, dan kita siapkan untuk menghadapi masa depan, karena masa depan pun adalah kita siapkan dari sekarang ini, meskipun kita tidak bisa persis sama sekali bisa, karena toh kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Tapi kalau kita sudah bisa mempersiapkan semuanya, misalnya dalam pendidikan anak-anak kita, yang sampai pada satu kesimpulan saya bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting. Pendidikan dalam keluarga itu menjadi sangat penting. Bahkan saya selalu mengatakan pendidikan itu dari menit ke menit di dalam keluarga itu adalah pada anak-anak kita itu menjadi sangat penting. Nah, disitulah budi pekerti itu bisa disampaikan. Memang budi pekerti itu akan bisa menjadi satu habit kalau kita bisa sediakan ini, karena nanti akan kita peroleh bagaimanakah habit itu bisa membentuk diri kita. Problem itu harus kita persiapkan bagaimana kita menghadapi ini. Seperti tadi saya kemukakan, orang menghormat orang tua itu apakah harus dengan cara begitu atau dengan cara yang lain, atau yang penting apanya yang paling, misalnya begitu. Kemudian dibuatkan satu pola perilaku keteladanan ini. Jadi hal-hal semacam ini saya kira perlu dituntunkan kepada anak-anak kita, pada generasi muda kita, dan kepada juga orang-orang lain yang mau berhubungan dengan kita. Kadang-kadang kita harus dipaksa, pada orang-orang Jawa itu sering dipaksa untuk bisa menerima, bukan oke. Tapi semuanya kalau kita bisa saling memahami melalui forum seperti ini, itu akan bisa memahami, oh jadi caranya begitu. Suatu ketika pernah saya datang di suatu tempat, di tempat itu banyak orang yang kalau berbicara keras-keras, sampai saya sendiri kaget pagi-pagi kok bicaranya keras-keras seperti orang sedang bertengkar atau bagaimana. Saya tanya ada apa? Enggak apa-apa kok Bu, di sini memang biasa pokoknya keras-keras gitu yang kan gitu. Tapi ya enggak apa-apa, memang orang-orang di sini tegas-tegas. Oh gitu, ya sudah. Jadi itu artinya untuk benturan-benturan yang berbeda perilakunya itu akan bisa dipahami. Sehingga benturan dalam arti membuat orang tidak enak itu bisa terhindar. Jadi inilah saya kira yang perlu juga kita perhatikan. Nah, dalam hal ini maka yang perlu kita perhatikan itu adalah persoalan budi pekerti itu apa. Kemudian bagaimana orang bisa melakukan budi pekerti itu. Itulah menjadi satu semacam materi yang perlu disampaikan kepada anak didik kita, bagaimana kita menyampaikan bagaimanakah budi pekerti itu pada benturan-benturan itu, dan kalau bisa kita bisa menyampaikannya dengan bijaksana, akhirnya semuanya akan bisa terjadi. Nah, di sini seperti juga orang Jawa yang selalu juga, maaf ya, ini orang Jawa itu sering mengatakan begini, wong Jawa iki nggone aturan rasa, itu perlu dipahami. Nggone aturan rasa. Mohon izin Prof, waktunya.
Iya toh, makanya itu. Aku lali. Aturan. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana kalau orang Jawa itu merasakan ini. Maka budi pekerti itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya kira ini halnya. Nih, kemudian kalau kita nanti salah persepsi lagi, nanti hal-hal yang sudah tidak laku lagi pada masa lampau atau persepsi yang tidak benar lagi, itu saya kira harus kita lihat. Seperti kalau kita misalnya budi pekerti itu akan muncul dari satu jiwa, rasa, rohani, kehidupan spiritual. Kalau orang sekarang mengatakan profetik itu kadang-kadang kita munculkan dari apa yang menjadi agama kita. Nah, persoalan agama itu menjadi satu hal yang sangat krusial lagi sekarang ini. Kalau orang agamanya sudah beda, itu merasakan budi pekertiku juga lain. Itu saya kira nggak bisa. Padahal kalau saya lihat dari satu studi saya, penelitian saya, itu saya kira dalam saya mulai dari animisme, dinamisme, kemudian itu semuanya kemudian pada agama Hindu, agama Buddha. Sekarang misalnya pada agama Hindu, puji syukur pada Yang Wisesa, Widi, Wisasa. Yang Widi itu artinya maha tahu, Wisesa maha kuasa. Apa bedanya kalau saya katakan dengan yang perkara nanti melakukannya, menghadapinya berbeda lah, itulah agamanya masing-masing. Tapi bahwa itu menunjukkan bahwa kita itu mempunyai suatu keyakinan dalam diri kita, bahwa kita itu ada dalam kelemahan kita dan kita tergantung pada sesuatu. Satu yang lain itu sekarang ini kita mempunyai filosofi namanya Pancasila. Untung di Pancasila itu ada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemarin baru saja kita ada satu sosialisasi untuk budi pekerti melalui Pancasila, misalnya dengan mengatakan bahwa kita dengan ketuhanan yang Maha Esa semuanya itu akan bisa selesai dalam masakan budi pekertinya, dalam masakan pendidikan keilmuannya, dalam masakan pada prinsip-prinsip hidupnya. Jadi seperti ini. Ini maka saya kira kita itu tidak perlu berselisih dan ini. Sehingga orang berpikir, ini kepercayaan saya. Oh, bukan agama, ini kepercayaan. Kepercayaan itu adalah yang dipercaya. Itu yang diyakini. Maka orang mengatakan kepercayaan, keyakinan, agama beda masing-masing. Tidak, itu semuanya itu adalah sesuatu yang ada dalam keyakinan dirinya. Oleh karena itu harus dibicarakan juga mengenai apakah budi pekerti, apakah ini keyakinan, apakah itu semuanya harus jelas. Dan kalau sudah jelas itu tidak akan terjadi satu persepsi yang salah. Selama ini ada satu kesalahan yang sangat besar, maaf ini satu kritikan pada kita semua. Kalau kita mengatakan sesuatu itu, maaf kita itu sering tidak sampai pada konsepnya itu sendiri. Sehingga kita menimbulkan hal yang tidak bisa kita pahami bersama, timbullah satu konflik antar kita sendiri. Budi pekerti menjadi sangat penting, maka itu saya kira sangat penting. Untunglah saya katakan ini sekarang ini diselenggarakan oleh Taman Siswa dengan nang-ning-nongnya itu. Dan kemudian saya lihat juga adanya Tuturi Handayan dan sebagainya. Saya ambil ini suatu inspirasi. Ini pada bagian terakhir. Jadi Pak, maaf. Terakhir ini. Lalu saya membacanya diinspirasi oleh pemikiran tokoh pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yang Ingarso Sung Tulodo, Imatio Mangunkarso dan sebagainya. Ini semua saya kira konsep-konsepnya itu sudah banyak diteliti orang. Ada hal yang saya kira sangat penting yang bisa kita perhatikan bersama. Ada karya-karya tesis, karya-karya skripsi, karya ilmiah yang menyebutkan ini. Di antaranya bahwa ini semuanya itu adalah memperhatikan persoalan yang sekarang populer dalam masyarakat Indonesia, yaitu pada masyarakat terutama saja yang saya tekuni, yaitu mengenai agama yang ini, itu semuanya bisa mengambil dari situ, yang itu adalah berlaku untuk semua orang, untuk humanity, ilmu humaniora yang sekarang ini merasa sama orang yang pengetahuan keilmuannya sangat tinggi, itu merasa miss the science, jadi humaniora, yang itu akan berbicara tentang humanity. Nah, ini terdapat pada apa yang menjadi latar dari Ingarso Sung Tulodo, Imatio Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang tadi dikatakan di sini pada apa yang dikatakan oleh Bapak yang dari tesisnya juga saya baca, Bapak Wondo Sunyoto, ya itu bukan, itu bisa dilihat di karya-karya ilmiah ini. Antara lain itu. Jadi itulah cepat-cepatan saja
Jadi code of conduct ini itu menjadi satu hal yang saya kira sangat penting. Pendidikan budi pekerti, kata Kiai Hajar dalam Islam, sama dengan pendidikan seseorang, sehingga seorang menjadi manusia yang dapat menghormati dan mendapat menghargai manusia lainnya, dan dapat tercipta pendidikan yang humanistik. Ini Bapak Kiai Hajar Dewantara yang dalam penelitian dari karya ilmiah tadi saya baca semuanya itu. Maka silahkan itu bisa teliti lagi perkara humanis ini, mengenai itu yang nanti kaitannya dengan budi pekerti. Sekali lagi, budi pekerti menjadi sangat penting untuk hubungan untuk dirinya sendiri dalam menampilkan diri dan untuk hubungan bersama dengan orang lain. Ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, pasti hidupnya itu berkaitan dengan orang lain. Jadi budi pekerti menjadi sangat penting. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa saya masih belum 10 menit ya. Wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Lebih banyak, Pak. Ibu Profesor Dr. Siti Kamamah Suratno yang telah menekankan sekali lagi betapa pentingnya budi pekerti. Beliau juga mengingatkan bahwa keluarga berperan penting untuk mewujudkan budi pekerti kepada anak-anak. Karena budi pekerti bisa jadi karena kebiasaan dengan melihat, mendengar, dan mencontoh. Setelah itu melakukan. Terima kasih Ibu Prof. Siti Kamamah Suratno atas pemaparan yang luar biasa pada malam hari ini. Baik, kepada hadirin para tamu undangan yang terhormat, karena dalam layar ada Bapak Dirjen Aplikasi Informatika, beliau yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, karena tadi di depan Pak Dirjen Kebudayaan juga menjelaskan bahwa kita tidak lepas dari teknologi informasi yang menjadikan lalu lintas informasi itu juga sepertinya tidak terkendali. Apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh negara untuk melindungi warga negara yang diakibatkan oleh transformasi informasi yang luar biasa. Untuk itu dengan segala hormat kepada Bapak Samuel Abrijani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika, dipersilahkan untuk menyampaikan pandangannya pada kesempatan malam ini. Dipersilakan waktunya, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Mas Aji. Maaf, saya nggak bisa nyalain kameranya. Kalau saya nyalain juga gelap, karena saya masih dalam mobil, dalam perjalanan pulang. Inilah era digital ini memaksa kita bekerja melewati batas waktu kita ya. Maksa waktu biologis kita harusnya jam 5 sudah selesai bekerja, tapi karena kemajuan teknologi kita harus bekerja. Kadang-kadang kita perlu adjust, mungkin perlu ada suatu yang namanya konsep baru ya, bahwa pada akhirnya manusia punya batas waktunya. Tapi ini saya mohon maaf, saya tidak bisa nyalakan namanya kamera saya, karena kalaupun saya nyalakan juga gelap. Nah, saya tadi mendengar sedikit tentang apa yang disampaikan Prof. Sebelumnya dan juga dengan Dr. Hima Farid. Ini adalah sebenarnya teman saya sekaligus mentor, juga Pak Dadang Juliantara itu juga mentor saya ya. Background saya ini adalah private sector, tapi saya juga pernah berkecimpung dengan apa namanya social movement. Jadi sebenarnya saya dirjen pertama yang bukan PNS itu adalah Dr. Hima Farid, baru saya kedua di Republik ini yang bukan PNS. Nah, kita bicara tentang transformasi digital, kita bicara tentang budi pekerti. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat penting untuk dilewatkan. Kalau kita bicara tentang sejarah yang tadi disampaikan oleh Dr. Hima Farid, kita ini lupa ataupun kita belum lengkap membangun karakter bangsa sebagai bangsa Indonesia. Kita masih menjadi penduduk Republik Indonesia. Kita belum menjadi warga negara. Transformasi digital ini memaksa kita untuk memikirkan kembali apa itu menjadi Indonesia. Ini adalah hal yang penting. Apalagi di era digital ini kita tersambungkan
dengan berbagai peradaban, dengan berbagai ideologi, dengan berbagai nilai, dengan berbagai way of life yang ada di dunia ini. Untuk itu budi pekerti sangat penting. Budi pekerti dalam bayangan saya adalah national character. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa mewujudkan atau bisa berperilaku sebagai bangsa Indonesia dalam hubungan kita antar negara. Karena sekarang ini, di era baru ini, yang namanya ruang digital itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas lagi antar negara. Semuanya bercampur baur. Kalau kita tidak bisa mengedepankan yang namanya budi pekerti atau karakter, national karakter, ini kita akan terombang-ambingkan oleh value-value yang ada, peradaban-peradaban yang ada, ideologi-ideologi yang ada. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya saya khususnya di Dijen Aptika ini melihat itu, kita perlu. Jadi saya sangat berterima kasih topik ini dibahas, dikemukakan. Dibahas, kita berduduk bersama untuk membicarakan hal ini. Karena memang ada permasalahan yang kita hadapi. Yang kita sendiri, kalau kita bicara tentang digital, masyarakat Indonesia ini untuk yang beraktivitas di ruang digital itu punya sebutan sendiri, yaitu netizen plus 62. Ini adalah karakter yang berbeda. Sepertinya kita punya dua karakter. Bangsa yang punya dua karakter. Bangsa yang sebelumnya dinyatakan sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang sangat toleran, tiba-tiba begitu kita memasukkan ruang digital dalam realitas kita, tiba-tiba kita menjadi bangsa yang punya dualisme karakter. Pada saat kita berhubungan secara fisik, kita benar-benar punya budi pekerti yang tinggi. Tapi begitu kita menjalani kegiatan di ruang digital, seolah-olah kita menjadi orang yang lain. Ini berbahaya. Untuk itu saya khususnya di Dijen Aptika ini dapat mandat dari RPJMN, bagaimana kita menyambungkan antara ruang digital dan ruang fisik itu menjadi suatu realitas baru dengan karakter kebangsaan yang sama. Ini yang penting sekali, bahwa masyarakat kita harus diperkenalkan. Makanya kami punya program, saya juga bekerja sama dengan Kementerian Dikbud dan Risti ini, bagaimana kita mengembalikan karakter bangsa kita dalam memasuki era baru, di mana tidak ada perbedaan antara ruang fisik dan ruang digital. Ini yang harus diperhatikan. Karena banyak, kalau saya lihat dalam kehidupan sehari-hari di ruang fisik, tidak ada yang masyarakat kita yang punya perilaku yang nyeleneh lah, kalau kita bilang bahasa Jawanya, dari karakter kebangsaan kita. Tapi kenapa masyarakat kita waktu memasukin atau beraktivitas di ruang digital, ini mereka banyak mempunyai karakter yang berbeda. Ini bahaya. Kita akan menjadi suatu bangsa yang punya split personality. Ini yang bahaya. Makanya topik yang malam ini kita bahas, bagaimana membangun budi pekerti. Tidak ada perbedaan budi pekerti antara kita beraktivitas di ruang fisik dan ruang digital. Karena realitas manusia yang baru adalah interconnectivity antara ruang fisik dan ruang digital. Ini adalah realitas baru. Sebenarnya negara sudah mendeklarasikan semenjak tahun 2008 bahwa aktivitas kita di ruang digital sama sahnya dengan aktivitas kita di ruang fisik. Nah, ini yang perlu kita bangun. Kita harus menumbuhkan kesadaran baru, menumbuhkan pengetahuan baru, menumbuhkan skill baru agar masyarakat kita bisa menerima realitas baru, bahwa realitas manusia yang baru bukan lagi ruang fisik tapi juga memasukkan ruang digital. Nah, untuk itu yang ini saya rasa perlu. Nah, kami di Kominfo, kita punya program yang namanya literasi digital, di mana kita ingin membangun masyarakat yang lebih produktif, masyarakat yang lebih berbudaya, masyarakat yang beretika, dan dalam melakukan aktivitas mereka di dalam ruang digital bisa dilakukan secara aman dan nyaman. Karena mereka harus mengetahui bagaimana sih beraktivitas di ruang digital.
Kita belum pernah mendidik masyarakat kita tentang apa itu ruang digital yang menjadi realitas kita, realitas kita ini. Banyak sekali underdog yang mengatakan, kalau kita ketinggalan HP itu kita bisa, waduh, kita takut dikepoin sama pasangan kita. Tapi sebenarnya kenyataannya pada saat kita ketinggalan gadget kita yang menyambungkan kita dengan ruang digital, ada realitas yang terputuskan. Makanya kita galau. Kalau bahasa anak mudanya sekarang, galau kita. Kalau kita ketinggalan dompet bisa pinjam uang, tapi ketinggalan gadget kita terputuskan dengan realitas kita yang di ruang digital. Ini yang perlu kita bangunkan, bahwa kehidupan kita di ruang digital itu tidak ada bedanya dengan ruang fisik. Untuk itu kita perlu membangun karakter. Apalagi di ruang digital ini tersambungan yang tidak ada batasnya. Malahan kalau kita tidak bisa membangunkan karakter atau budi pekerti sebagai bangsa Indonesia, ini menjadi masalah kita. Kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Ini yang menurut saya ini adalah topik yang sangat menarik. Nah, ini baru untuk membangun kesadaran baru ini kita perlu bekerja sama antara semua pentahelix dari pemerintah, swasta, dan akademisi, dan semua pihak yang terkait. Ini kita harus membangun. Kalau tidak, kita akan kehilangan arah kita sebagai bangsa. Jadi saya sangat mengapresiasi dan ini harus ditindaklanjutin. Tidak hanya selesai dalam diskusi hari ini. Ini perlu ada program-program perubahan mindset, perubahan pemikiran baru. Ini perlu. Dan ini adalah kesempatan kita mewujudkan, merubah yang namanya penduduk menjadi warga negara Indonesia yang tahu hak dan kewajibannya dan tahu way of life-nya, falsafah hidupnya sebagai bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu pertemuan yang sangat momentum yang perlu kita tindak lanjutin, tidak hanya selesai dalam pertemuan hari ini. Ini adalah suatu gerakan yang tidak boleh berhenti untuk membangun kesadaran baru, pengetahuan tentang jati diri sebagai orang Indonesia. Menjadi Indonesia itu adalah orang yang mempunyai budi pekerti sebagai orang Indonesia. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya sangat terima kasih dengan pertemuan ini. Mari kita bangun dan kita gelundungkan yang namanya gerakan ini menjadi gerakan nasional. Agar kita bisa menjadi se-Indonesia seperti yang dicanangkan oleh founder kita. Itu yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih telah diundang pada acara malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Pak Dirjen Aprika, Bapak Samuel Ajibrani Pangarepat. Beliau menekankan, atau lebih tepatnya memberi tantangan pada kita semua. Marilah kita menjadi warga negara. Karena realitasnya, hari ini kita berada dalam dua ruang. Ruang fisik yang selalu saja tidak dianggap sebagai warga bangsa yang penuh dengan etika, moral, sopan, santun, dan sebagainya. Berdasarkan nilai-nilai luhur dari pendahulu kita. Sebagaimana di Aceh, sebagaimana di Jawa, dan tentunya sebagaimana di Papua dan daerah-daerah lain. Ini pada bagian lain, kita juga berada di ruang digital. Mampukah kita hadir sebagai warga negara, di mana kita bisa beretika di ruang fisik, juga beretika di ruang digital. Sehingga karakter kita sebagai bangsa, karakter kita sebagai warga negara adalah bangsa yang punya kedudukan yang sama, menghargai sisi kemanusiaan. Terima kasih Bapak Dirjen, Bapak Samuel. Para hadirin tamu undangan yang terhormat, pada kesempatan kali ini, sebetulnya panitia juga mengundang Bapak Apollo Sapanto. Beliau adalah Rektor Universitas Cendrawasih. Karena sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Dr. Untoro Haryati, ada permasalahan sinyal, dan hari ini beliau belum hadir di ruang ini. Untuk itu dengan segala hormat, apabila para hadirin di sini
ingin bertanya atau menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tema kita hari ini, dipersilahkan. Saya kira untuk menunggu yang mau bertanya, saya akan mencoba menjawab bahwa dialog ini adalah dialog 3 daerah untuk yang pertama. Pada minggu-minggu ke depan, kita akan mengundang 3 daerah. Sehingga sampailah kita akan mengundang seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi, saya tekankan hari ini kita adalah mengundang 3 daerah untuk sesi pertama. Minggu depan kita akan mengundang daerah-daerah lain, 3 daerah juga, hingga akhirnya kita akan mengundang seluruh daerah di Indonesia untuk berbagi kepada kita semua apa itu budi pekerti. Saya kira jelas karena ada pertanyaan oleh Mas Sahrisal kalau nggak salah yang bertanya itu. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dari ruang chat itu Pak, banyak pertanyaan yang sudah muncul. Oke, akan saya coba satu persatu. Oke, ini pernyataan, ini selamat malam. Oke. Sepertinya pernyataan, Pak. Pertanyaannya belum. Ini ada lebih pada pernyataan-pernyataan ya, bukan pertanyaan. Oke. Resen itu Pak Haji. Oke. Dipersilakan untuk Kang Asep. Dipersilakan untuk menyebut dari mana ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Dipersilakan Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mohon maaf tidak bisa menyalakan videonya karena khawatir terganggu jaringan, suka terlempar dari ruangan ini Pak Haji. Kalau dari nama saya yakin semua sudah bisa melihat saya dari Jawa Barat atau suku Sunda gitu kan. Pertama saya bersyukur bisa menyimak dan ikut dalam kajian atau diskusi yang penting dan strategis ini. Dan dari hasil simaan saya, ini memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu didiskusikan lebih lanjut. Pertama misalnya yang saya tangkap tadi dari, kalau tidak salah dari Kemenkominfo ya, Pak Haji ya? Ya, dari Pak Samuel. Ya, dari Pak Samuel. Saya memang menarik gitu, cuma kok mengapa pandangannya dikotomis gitu antara melihat penduduk dengan warga negara. Penduduk itu kan sebetulnya entitas administratif saja berdasarkan wilayah geografis atau administrasi kependudukan di mana dia terdaftar memiliki KTP misalnya. Sedangkan warga negara itu kan jadi entitas politik kebangsaan. Sehingga menurut saya tidak tepat juga kita mendikotomikan keberadaan kita dalam dua hal tersebut. Jadi hanya kita memahami saja itu kepentingannya adalah fungsi administratif kependudukan dan yang kedua adalah dalam fungsi entitas politik kewarganegaraan atau kebangsaan kita. Justru yang menjadi pertanyaan kita itu, nah, ini kan penting untuk dijadikan semacam tolok ukur, apakah pandangan seperti itu juga terjadi di masyarakat atau di publik. Menurut saya kan kalau itu menjadi berbahaya untuk katakanlah untuk konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, ini saya juga merasa aneh gitu ya. Mengapa kok sampai sekarang kita masih mencari-cari judulnya itu kan. Mencari-cari budaya lokal, kearifan lokal.
untuk membangun budi pekerti bangsa ini, anggaplah dalam hal ini melalui sistem pendidikan kita. Lalu selama ini kita kemana gitu kan? Selama ini kita kemana? Saya merasakan misalnya ketika sekolah atau ketika kuliah bahwa hal-hal tersebut itu memang kemudian kita berasal dari mana ketika berinteraksi itu menjadi semakin bangga kita bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa yang luar biasa kayaknya gitu kan. Nah sehingga pandangan seperti tadi menurut saya kan ini sepertinya mirip-mirip dengan, mohon maaf, definisi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Nanti khawatir budi pekerti Indonesia adalah puncak dari budi pekerti dari daerah-daerah itu. Menurut saya kalau kita simak baik dari Aceh, kemudian tadi dari Jogja, Profesor Hamamah, dan sayang kita mungkin belum mendengar yang dari Papua, itu kita optimis dan husnudon saja atau positive thinking akan banyak titik temu berdasarkan nalar budi itu sendiri bahwa manusia dimanapun itu pasti memiliki tolok ukur yang tidak jauh berbeda tentang baik, buruk, benar, dan salah. Jadi akan selalu ada titik temu yang menjadi katakanlah kebajikan bersama atau prinsip umum tentang kebaikan, prinsip umum tentang kebenaran. Dan itulah mengapa misalnya founding fathers kita bersepakat tentang sila-sila ketuhanan dalam Pancasila. Karena antara lain kan itu tadi, kalau pidato Bung Karno ini digali dari tanah air Indonesia sendiri, berarti memang sudah tidak pas lagi kita mendikotomiskan atau bahkan mengkontradiksikan lokal nasional, kemudian juga budaya daerah, budaya nasional. Justru itu yang kemudian kita tunjukkan bersama. Inilah budaya Indonesia dengan keanekaragaman. Jadi tidak bisa diperas menjadi satu kebudayaan, menjadi budi pekerti dari berbagai macam kearifan lokal dan budaya lokal itu tadi. Nah barangkali ini beberapa atau mungkin 2 atau 3 hal yang menurut saya menjadi penting untuk kita diskusikan. Nah terakhir, Pak Fuji, itu kan kita dalam konteks sekarang yang terdisrupsi oleh kemajuan IT ini, justru jangankan secara katakanlah dialog antar budaya, antar etnis, dan antar provinsi, tidak sedikit masyarakat setempat juga sudah lalai atau sudah alpa dengan kearifan-kearifan lokalnya sendiri. Jadi sudah tergerus. Nah ini kan menjadi PR bagi dunia pendidikan di masing-masing provinsi, masing-masing daerah untuk melakukan revitalisasi kebudayaan dan kearifan lokalnya di tempat masing-masing. Karena sudah tergerus. Nah, sehingga kan dalam konteks kebangsaan atau konteks politik kenegaraan dan kepartian yang karut-marut seperti sekarang, itu kan pepatah luhur Ki Hajar Dewantoro kan menjadi terpinggirkan dan jauh sama sekali. Tidak hanya dalam pentas arena kebangsaan dan politik, justru di dunia pendidikan juga. Orang sering memplesetkan tuturi handayani itu, ingarso sung tulodo, ing madio mangungkarso tuturi handayani. Itu kan menjadi plesetan yang memang diambil dari kenyataan atau realitas politik sekarang gitu kan. Jadi ingarso mumpung kuoso, ing madio numpuk bondo, tuturi hanggemboli. Ini mohon maaf ini untuk teman-teman dari Taman Siswa dan saya sangat hormat pada Ki Hajar Dewantoro, tapi ini dalam prakteknya itu kan kemudian menjadi jauh panggang dari api. Nah, inilah problem kita sebetulnya baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Demikian barangkali beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada ungkapan atau kata-kata yang kurang pas atau tidak kurang berkenan pada hati dan pandangan Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep
yang telah memberikan analisis kritiknya dalam kesempatan malam hari ini. Barangkali saya sebagai bagian dari panitia akan coba menggarisbawahi pernyataan Pak Asep yang keempat, bahwa Pak Asep menyampaikan sudah tergerus, bahkan kita harus ada revitalisasi tentang apa itu budi pekerti atau apa itu kebudayaan lokal. Nah, saya kira kesadaran itulah yang menjadikan kami berani mengundang para narasumber dan juga bapak-bapak untuk mari kita bersama-sama berdiskusi untuk mencari titik temu. Dalam cerita-cerita apapun itu, kita selalu diceritakan bahwa kita adalah bangsa yang luar biasa, bangsa pemberani, ramah, sopan, penuh etika dan moral. Faktanya memang ya, kita berjalan dari pitutur-pitutur, petatah-petitih, atau kebajikan-kebajikan yang telah disemai oleh pendahulu kita. Tapi faktanya hari ini kita bisa melihat dengan mata telanjang di televisi, tiap hari kita bisa melihat berita-berita yang saya kira dengan segala hormat jauh dari apa yang disebut budi pekerti. Nah, tergerus itulah yang menjadikan kita prihatin secara bersama-sama. Maka panitia pada konteks ini mengajak siapapun itu untuk marilah kita bersama-sama, karena kami yakin kita semua adalah sebagai warga negara yang mencintai Indonesia. Saya kira itu Pak Asep. Atas dasar itulah kami menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas pernyataan-pernyataan Bapak, dan kami kira ruang ini adalah ruang untuk bergandengan, mencari solusi yang sangat bisa membantu negeri ini menjadi negeri bagaimana yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih, Kang Asep. Sami-sami, Pak Haji. Baik, untuk selanjutnya saya kira ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Pak Haji, Pak Muji. Saya Pak Beni dari Universitas Proklamasi 45. Ya, saya hanya ingin mengerucutkan saya permasalahan. Karena kita di sini berbicara masalah pendidikan budi pekerti. Apabila kita lihat dari mata kuliah di perguruan tinggi, khususnya mata kuliah dasar umum itu ada Pancasila, sejarah pergerakan nasional, pendidikan keluarga negara, dan agama. Memang tidak spesifik disebutkan ada mata kuliah yang budi pekerti. Ini mungkin waktu kita ingat dulu zaman kita masih di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, budi pekerti masuk dalam kurikulum ya. Dulu saya ingat di pelajaran PKK itu, pendidikan kesejahteraan keluarga, itu ada nilai-nilai budi pekerti. Nah, sekarang ini saya lihat sepertinya itu sudah dimasukkan materinya ke mata kuliah dasar umum itu. Hanya yang jadi pertanyaan, kita sekarang prihatin ya. Dalam beberapa hari ini saya sangat terpukul sebagai seorang dosen di salah satu perguruan tinggi, kok bisa ada mahasiswanya pesta sabu, pesta ganja di dalam kampus misalkan. Ini kan kita harus mencari ini masalahnya di mana. Ya. Ini masalahnya di mana? Kok di kampus ya bisa terjadi tawuran di berbagai universitas saya lihat. Antara fakultas satu, fakultas lain, itu masih di dalam satu universitas. Nah, kita akan meneliti kembali, ini salahnya di mana? Karena kita sepakat, kalau kita dulu founding father sudah memilih Pancasila sebagai suatu way of life, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, ya, saya pikir semuanya sudah dikandung di sana sebenarnya. Ya, kalau kita bicara sebelum agama-agama masuk di Indonesia ini juga kita sudah percaya adanya kekuatan yang di luar kemampuan manusia, walaupun itu disebut animisme, dinamisme, tapi ada pengakuan. Nah, dengan masuknya agama-agama ini kan sebenarnya harusnya lebih kuat lagi. Tetapi kadangkala malah dengan dasar-dasar agama ini bisa
menjadi suatu hal yang kontradiktif, ya, kontradiktif. Ya, ini saya sangat khawatir kalau hal ini dibiarkan, maka ini akan berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya 30 tahun kerja di Papua, ya. Saya tinggal di Merauke 5 tahun, di Kabupaten Serui, Sorong, Jayapura. Setelah pensiun, saya sekarang tinggal di Jogja, mengajar di UP 45. Saya melihat sebenarnya dari ujung timur sampai yang saya pernah singgah di beberapa negara, itu semua mirip saja. Ada hak atas tanah yang kolegial, ya, penunjukan pimpinan kepala suku, kepala daerah, kepala kampung secara kolegial. Itu sebenarnya kan bangsa Indonesia ini sudah sangat demokratis sebenarnya. Ya, oke lah kalau kita sampaikan bahwa ada satu distorsi akibat perkembangan teknologi informasi, ya, bahwa itu terpengaruh oleh kondisi di luar sana. Tapi sebenarnya tidak juga, ya. Saya pernah juga ke beberapa negara di Eropa, di Timur Tengah, di Asia. Sebenarnya tidak juga itu. Jadi yang kita mau cari ini sebenarnya salah di mana apabila masih terjadi di dunia pendidikan kita hal-hal yang itu. Apakah memang kurikulum kita yang kurang memadai untuk diserap oleh siswa maupun mahasiswa, ataukah memang pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin politik, pemimpin pemerintahan yang tidak menunjukkan suatu etika budi pekerti yang benar? Nah, ini yang mungkin perlu didiskusikan, Pak Muji. Kita mau mencari tahu di mana masalah. Karena tantangan dunia ke depan, generasi 4.0, 5.0 itu betul-betul suatu zaman yang boleh dikatakan sangat berbeda dengan sekarang. Ini dengan pandemi COVID-19 saya sudah bisa kita lihat bagaimana terjadi perubahan yang begitu signifikan di dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini kalau kita tidak menanamkan secara dini, mulai dari keluarga, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, nilai-nilai budi pekerti, itu juga akan berbahaya. Sehingga mungkin ini suatu PR juga buat Departemen Kemendikbud untuk mengkaji kembali kira apa yang harus kita selamatkan, kita masukkan, apakah memang nilai-nilai budi pekerti itu kita perkuat lagi di kurikulum kita, atau dosen-dosennya mungkin yang dalam penyampaian kena kurang waktu juga tidak sempat, atau memang bagaimana? Ini yang perlu kita jawab bersama-sama, bahwa tantangan ke depan Indonesia dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika sudah jelas. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Itu dari Sabang sampai Merauke. Tapi dalam kenyataannya, jangankan kita bicara dari Sabang sampai Merauke, di lingkungan kita sendiri sudah terjadi berbagai kegiatan perbuatan yang dilakukan oleh notabene mahasiswa, pelajar, terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya, mudah-mudahan dengan diskusi malam ini bisa membuka kita yang sebagian besar tadi para pembicaranya adalah tenaga pendidik, sehingga kita bisa terapkan di kampus masing-masing, di mana nilai-nilai Pancasila harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita amalkan dalam setiap segi kehidupan. Terima kasih Pak Maji, selamat malam. Terima kasih Dr. Benny dari Universitas 45. Saya kira kegelisahan Dr. Benny adalah kegelisahan kita semua. Di manakah sebenarnya budi pekerti itu? Faktanya kita melihat berbagai hal yang tampak dan jauh dari yang disebut berbudi, sehingga melahirkan pekerti. Baik, waktu jualah yang menjadikan kita harus berpisah. Tapi sebelum berpisah, kami dari panitia membuka ruang selebar-lebarnya kepada siapa saja, baik itu lembaga, perorangan, institusi apapun, untuk bergabung bersama. Sehingga kegelisahan kita tentang budi pekerti bisa mendesakkan sebuah arah perubahan baru, khususnya barangkali tentang pendidikan. Karena pendidikanlah sebetulnya menurut saya menjadi ruang yang strategis untuk menyemai kembali budi pekerti. Seperti yang telah dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro pada waktu itu.
Terima kasih atas perhatiannya. Maka dengan segala hormat untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, dipersilahkan kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini untuk memberikan closing statement. Dipersilahkan kepada Bapak Hilmar Farid, dimohon untuk memberikan closing statement. Setelah itu kepada Profesor Samsul Rizal, setelah itu Profesor Siti Hamamah Suratno. Untuk itu dipersilahkan kepada Dr. Hilmar Farid. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Aji dan terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Sangat berharap bahwa pembicaraan kita ini terus bergulir. Saya kira yang disampaikan Pak Samuel tadi, harapan kita bersama ya, bahwa ini bergulir betul-betul menjadi gerakan yang tidak hanya berpikir tentang memikirkan budi pekerti, tapi juga mengembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi landasan yang lebih solid ya bagi kita semua. Saya kira itu Mas Aji dari saya. Terima kasih Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia. Dipersilahkan kepada Bapak Samuel untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Terima kasih Mas Aji. Jadi memang kita masuk kepada suatu realitas baru di mana ruang fisik dan ruang digital itu menjadi extended, jadi tersambungkan satu sama yang lain yang sangat erat. Jadi kita tidak, realita manusia itu adalah ketersambungan antara ruang fisik dan ruang digital. Untuk itu, kalau kita di ruang fisik dari kecil kita diajarin, kesadaran kita diajarin, tapi kita tahukah bahwa kita belum pernah mengerti apa sih ruang digital? Saya menghadapi banyak problematik yang saya hadapi di dalam kehidupan, dalam menjalankan kerjaan saya. Seolah kita membiarkan anak-anak kita masuk ke ruang digital tanpa membekali mereka. Apa bedanya kita melepaskan anak-anak kita masuk ke hutan, ke jalan-jalan raya tanpa memberikan pemahaman apa itu ruang digital? Ini berbahaya. Inilah kesempatan kita membangun, menjadi Indonesia bagaimana dengan memasukkan realitas baru. Pandemi telah memaksa kita untuk menerima realitas kita. Pertemuan kita malam ini juga menggunakan teknologi. Ini belum pernah kita bayangkan. Nah, untuk itu kita harus membuka wawasan baru. Apa sih ruang digital? Kesadaran apa yang harus kita miliki? Pengetahuan apa yang harus kita miliki? Supaya kita dapat produktif dan tetap menjaga jati diri kita sebagai bangsa pada saat kita bersambungkan dengan bangsa-bangsa yang lain dalam ruang digital ini. Ruang digital itu tanpa batas. Kalau kita tidak bisa membangun karakter kita sebagai bangsa Indonesia, kita akan terombang-ambingkan. Karena kita harus tahu siapa kita. Kita adalah Indonesia. Nah, tadi Pak Asep, terima kasih Pak Asep atas masukannya. Saya tidak ingin mendikotomikan antara penduduk dan warga negara. Saya pernah menjadi penduduk warga Amerika selama 4 tahun. Tapi saya tidak pernah merasa menjadi warga negara Amerika. Sebagai penduduk saya akan mengikuti aturan yang ada. Tapi sebagai warga negara, saya tahu hak dan kewajiban dan falsafah hidup yang saya harus jalankan. Ini sebenarnya saya tidak ingin mendikotomikan. Mari, ya saya rasa ini adalah yang ketiga. Ya, pertemuan yang sangat menarik menurut saya. Menurut saya yang perlu kita kembangkan. Ini harus bergulir terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Setelah itu dipersilakan Profesor Samsul Rizal untuk memberikan closing statement. Prof. Samsul Rizal. Ya, terima kasih Mas Haji. Apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Hilmar, dan Pak Samuel, kearifan lokal yang ada di Indonesia begitu banyak ya, tetapi dalam menghadapi digital, teknologi hari ini, revolusi industri dan society 5.0, bagaimana kita mengajarkan anak-anak mulai dari SD, tadi disampaikan seolah-olah di perguruan tinggi,
sudah sangat telat, saya katakan. Kalau kita mengajarkan masalah budi pekerti, etika, moral, dan ini sudah sangat terlambat di perguruan tinggi. Walaupun di perguruan tinggi ada pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, Pancasila. Tetapi yang perlu kita kearifan lokal yang harus kita ajarkan kembali kita dalam menghadapi digital teknologi yang hari ini, yang disampaikan juga oleh Pak Samuel tadi, fisik dengan di ruang digital hari ini. Itu yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi hoak dan lain sebagainya, karena ketidakmampuan literasi menerima teknologi, sehingga adaptif terhadap teknologi yang kurang. Saya sambut baik ya, mudah-mudahan dengan diskusi yang terus berkelanjutan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan nantinya, apalagi Pak Hilmar, Pak Dirjen, dan juga Pak Samuel, ya, Dirjen di Kominfo, sehingga memberikan gambaran secara utuh apa yang harus kita lakukan ke depan demi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Rizal. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Siti Hamamah Suratno, dipersilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya kira kita semua mendengarkan bersama bahwa sekarang ini kita memang perlu memperhatikan dengan serius itu, baik dari segi masyarakat secara luas maupun dari sisi para pemegang potensi untuk pengajaran pendidikan budi pekerti ini. Memang sekarang tantangannya sangat besar, dengan sekarang tantangan yang seperti transformasi teknologi, transformasi digital, transformasi segala macam ini saya kira menjadi sangat penting. Saya kira perhatian ini semua menjadi perhatian kita semua. Silakan sosialisasi ini supaya ini bisa tambah semebar kemana-mana. Itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Hilmar Farid, kepada yang terhormat Bapak Samuel, kepada yang terhormat Prof. Samsul Rizal, kepada yang terhormat Ibu Dr. Hamamah, Prof. Hamamah, kepada yang terhormat Dr. Apul Salvanto, walau pada malam hari beliau belum bisa hadir. Saya tidak punya hak untuk menyimpulkan diskusi pada malam hari ini. Karena sesungguhnya sebagaimana apa yang disampaikan oleh para pembicara, budi pekerti menjadi bagian terpenting dalam membangun bangsa. Dan menjadi kegelisahan atau keprihatinan kita bersama kalau kita melihat fakta. Untuk itulah menjadi Indonesia dengan berbudi pekerti adalah tantangan ke depan. Forum ini membuka lebar bagi siapa saja untuk bergabung bersama-sama. Sehingga kita bisa mendorong pemerintah untuk menuju arah baru pendidikan, di mana budi pekerti harus menjadi bagian dari pendidikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada Dr. Kuntoro Haryadi sebagai Ketua Panitia pada pelaksanaan malam hari ini. Dipersilahkan Dr. Kuntoro Haryadi. Baik, terima kasih Pak Haji Pak Muji. Istimewa juga sekali lagi kita ucapkan kepada Pak Dirjen Abdika dan Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid dan Pak Samuel. Prof. Samsul Rizal, terima kasih luar biasa dari saudara kita yang di Barat dan juga Prof. Siti Hamamah. Dan sayang Rektor UNCED tidak bisa hadir. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang kita masih akan mengakomodir. Sekali lagi bahwa setiap Selasa malam kita akan menyelenggarakan 3 wilayah atau 3 daerah di Indonesia ini untuk masing-masing kita akomodir menyampaikan nilai-nilai atau poin penting yang ada di daerah itu. Tentu pada saatnya ini semua nanti kita kontribusikan kepada anak cucu kita yang 24 tahun lagi akan memimpin bangsa dan negara ini. Tentu panitia sudah berupaya maksimal, tapi ada ketidaksempurnaan yang masih ditemukan di sana-sini. Atas nama panitia saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sebagai penutup, ingin saya sampaikan selamat malam, selamat istirahat, salam hangat, salam sehat, dan kita tetap bersatu untuk kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dirjen, terima kasih ya. Prof. Samsul, terima kasih. Terima kasih.